Siap, gerak. Dua, mulai. Dua, besar. Hari ini masuk semua. Ya. Masuk semua tapi dispen. Dispen, jadi yang dispen. Ya. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Ekonomi. Ekonomi ya. Langsung materi ya. Materi kita hari ini adalah jika itu artinya apa? Kerja keuangan. Jika ini berarti pengertiannya ada yang tahu. Apa yang terjadi? Kerja keuangan. Jadi ojk ini merupakan Ya. jadi OJK ini merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Yang dimaksud independen di sini, jadi dalam melaksanakan tugasnya OJK ini berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh lembaga lain atau tidak mempengaruhi lembaga lain. Mengerti? Paham? Oke, independen betul. Iya, ini lembaga independen itu lembaga yang berdiri sendiri. Jadi itu kan kayak mandiri. Ya. Terus ini diperhatikan ya, nanti pas di SD kita main nanti ada pertanyaan. Yes, sekarang. Terus OJK ini juga memiliki beberapa prinsip. Ada 5. Yang pertama, prinsip independensi. Yang kedua ada Lupa banget. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Yang ketiga ada prinsip pertanggungjawaban. Yang keempat, wawancara. Dan yang kelima ada transparansi. Jadi kelima prinsip ini yang diungkapkan yang mana? Oke, yang pertama itu prinsip independensi. Prinsip independensi itu prinsip seperti ini ya, independen. Yang dimaksud itu dalam menjalankan tugasnya, OJK harus bebas dari pengaruh pihak tertentu. Sehingga dalam pengambilan keputusan itu OJK bisa mengambil keputusan secara adil tanpa ada campur tangan pihak lain. Terus yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Yang dimaksud prinsip akuntabilitas itu berarti dalam melaksanakan fungsinya OJK harus dengan jelas dan dilakukan secara terbuka. Yang ketiga ada prinsip pertanggungjawaban.
dalam menjalankan tugasnya itu OJK harus memastikan bahwa kebijakannya itu memiliki dampak positif terhadap stabilitas keuangan. Terus OJK juga harus bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dibuat. Terus yang keempat ada prinsip kewajaran. Yang dimaksud kewajaran yaitu OJK harus berpikir secara adil dan seimbang dalam menjalankan fungsinya. Adil dan seimbang di sini berarti OJK tidak boleh menindak satu pihak, lebih condong ke satu pihak. Terus yang kelima ada transparansi. Dalam menjalankan tugasnya, OJK harus secara terbuka, transparan, tidak ditutup-tutupi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas? Insya Allah. Terus yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi OJK. Ada berapa tujuan OJK? Banyak. Siapa tadi yang ngomong? Nah, Saya yang undang. Oh, Mas sudah anak ya. Tujuannya ada yang berbeda sini. Kami juga sih Kak. Bisa boleh nanti dia sih nggak boleh bawa LKS. Boleh kalau boleh kalau boleh aja boleh. Di sana dia boleh nggak? Boleh. Karena biar bisa juga ini laptop yang enggak Tujuan yang kedua itu OJK harus mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ya. Tujuan yang terakhir itu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
fungsi OJK yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Terus selanjutnya tugas dan wewenang OJK. Tugas OJK Tugas OJK menegakkan hukum melalui berbagai kegiatan perencanaan dan Karena sama Bi. tugasnya pengawas bank. Nanti pilih apa Pak? Oke, ditulis. apa? Nanti pilih apa? Iya, Sekarang aja dulu. nanti aja nanti. Besok nanti kalau sekarang. Itu masih pagi loh. Terus tugas OJK itu tadi seperti yang diomongkan tugasnya. Seperti yang diomongkan tadi itu sudah betul. Seperti yang dia tadi juga, tugas OJK itu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Kemarin kan sudah kita bahas mengenai perasuransian, dana pensiun, ada yang masih ingat nggak? Asuransi itu apa? BPJS. Asuransi. Jamin. Kehidupan di masa depan. Dana pensiun itu yang gimana? Dan itu gajinya dipotong, gajinya lain, dipotong, pensiun. Jadi masih ingat ya. Insya Allah. Terus wewenang OJK ini ada banyak wewenangnya. Beda sendiri ya. Baca itu Pak. Ya, wewenang OJK yang pertama itu dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, wewenang OJK yang pertama ada perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank. Jadi kegiatan tersebut itu OJK memiliki wewenang dalam pengawasannya. Terus yang kedua ada kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk likuidasi dan aktivitas dan jasa. Terus wewenang yang kedua dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, wewenang OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas, rentabilitas, probabilitas, kualitas aset, rasio pertumbuhan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Dua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Tiga, sistem informasi debitur. Empat, pengajuan kredit atau kredit testing. Yang kelima, standar akuntansi bank. Tidak baca semua dan sampai. Baca sendiri ya. Ya, boleh tak? Terus Nanti sih. ini sudah tak ya. Tidak sih, Bang. Bisa ya. Langsung mana ya? Tidak zaman dulu.
selanjutnya ada hubungan antara OJK dan lembaga keuangan. Jadi di sini ini kan GLKS ada gambarnya. Jadi di sini OJK itu memiliki kekuasaan tertinggi di antara lembaga-lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank itu berada di bawah OJK. Jadi keputusan tertinggi itu ada di tangan OJK. Seperti itu. Paham, Pak? Paham. Terus selanjutnya LPS. Yang tahu LPS yang Bapak? Ya. Kenapa perlu ada bentuk LPS? Karena untuk menjamin simpanan nasabah perdagangan di Indonesia. Iya, kenapa kok? Bentuk lembaga penjamin. Agar bisa menjamin simpanan nasabah perdagangan di Indonesia. Ya, itu sih. Tidak salah. Oke. Sekarang buat dari kita sekarang ya. Ini tak jelasin dulu tentang sejarah LPS. Kenapa perlu dibentuk LPS itu? Yang pertama, ceritanya itu pakai tahun akhirnya mau jelasin. Pada tahun 1998 Reformasi. dulu baru tak jelasin ya. Ya, melalui masa reformasi. Jadi semua yang pertama itu pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter dan perbankan menghadang Indonesia sehingga hal ini tuh menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat. Terus kebijakan tersebut dinamakan Benet dua rantai. Kebijakan ini dalam pelaksanaannya dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Jadi setelah krisis moneter ini, masyarakat itu menjadi kurang percaya terhadap perbankan karena tidak ada lembaga yang menjamin itu dana mereka. Terus karena cakupannya luas, jadi itu kebijakan ini tuh kurang efektif karena tidak hanya menjamin lembaga keuangan, lembaga simpanan, ini juga menjamin lembaga keuangan secara menyeluruh. Jadi dirasa kebijakan ini kurang efektif. Jadi pada tahun tahun 2004 ini cakupannya menyeluruh, jadi harus mengeluarkan kebijakan yang cakupannya lebih terbatas, yaitu yang
Bukannya hanya mencakup penjamin simpanan saja, maka pemerintah akhirnya mengeluarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang nah, di dalam ini ada mengamanatkan untuk pembentukan suatu LPS sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Jadi di dalam UU ini ada perintah yang memerintahkan kayak harus ada lembaga yang untuk menjamin simpanan. Jadi pada tanggal 22 September 2004 Presiden RI mulai mengesahkan UU RI nomor 24 tentang lembaga penjamin simpanan. Ditambilnya di sini. Ada 8 itu. Sebetulnya ini satu misalnya. Sebetulnya ini satu. Yang satu. Bisa. Jadi itu jangan apa harus punya LPS terus pengertian LPS. Lembaga bukti sebagai penerimaan simpanan aset Indonesia. Jadi ini LPS juga merupakan bagian dari Indonesia untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Yang itu simpanan yang dijamin LPS itu jadi di sini ada beberapa simpanan yang dijamin oleh LPS. Yang pertama ada Indo, yang kedua deposito, yang ketiga sertifikat deposito, dan yang terakhir tabungan. Terus fungsi tugas dan wewenang LPS. Fungsi LPS yang pertama menjamin simpanan nasabah perbankan. Terus yang kedua adalah memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Terus tugas LPS yang pertama jadi fungsi LPS itu ada 9, terus tugas LPS ada 5, terus wewenang LPS itu ada 9. Wewenang yang pertama itu menetapkan dan memungut kredit penjaminan. Terus yang kedua menetapkan dan memungut kontribusi pada saat pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga melakukan pengelolaan kekayaan di kewajiban LPS. Yang keempat mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan Anda, laporan keuangan Anda, dan laporan hasil pemeriksaan tugas sepanjang tidak melalui transaksi Anda. Terus yang kelima melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut. Keenam menetapkan syarat tata cara ketentuan pembayaran tunai. 7 menuju memasarkan dan menugaskan tidak lain untuk tidak berkepentingan atau atas nama LPS. 6 melaksanakan sebagian
Oke, nanti tak jelasin dulu. Nanti kita di SD melakukan permainan namanya itu snowball throwing. Ya tahu. Tahu? Ya. Apa? Lo satunya mana Pak? Karena snowball satunya mana? Begitu. Dan nanti kan kalian tak suruh membuat bola yang terbuat dari kertas. Bisa. Terus nanti bolanya itu dilemparkan maju bene kayak Bener satu orang satu Pak. satu aja. Terus nanti yang dapat bolanya nanti mengambil ini kocokan. Boleh. Ya. Ini ada pertanyaan dalamnya. Ini jumlahnya ada 36, jadi nanti menjawabkan semua. Ada mana? Loh, 36. Kan Kan udah cuma 29. Ya malah lebih dari itu.